Kece orang Minang, kalau kita luko di pisau tangan berdarah, jo betadinnya sehat jo. Tapi luko di lidah mungkin sehari ubeknya, tak singgung hati nan di dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kita muliakan Bapak Manajer beserta seluruh jajaran PT Daikin, yang saya dengar tadi usianya sudah sangat tua, 1924. Jadi duluan dari gempa Padang Panjang. Gempa Padang Panjang itu tahun 1926. Dan itu kadang-kadang bagi orang tua-tua kita di Sumatera Barat ini dijadikan ukuran akte kelahiran. Kapan Bapak lahir, Pak? Agak seledang Gampo Padang Panjang. Itu tahun 26. Saya berkesan tadi, tujuannya acara kita ini menghubungkan silaturahim, membangun jembatan hati, bekerja sama dengan baik menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini menjadi amal saleh bagi kita semua. Saya berterima kasih banyak ya, dengan difasilitasi oleh Hotel Daima bertemu dengan bapak-bapak. Silaturahmi atau silaturahim itu sangat penting. Kenapa? Kita lebih-lebih di Minangkabau ini, kalau orang Minang duduk basamo balapang-lapang, duduk sorang basampi-sampi. Ini kalau si Akang heran dia ini, gimana orang Minang ini kok basamo-samo tuh lapang-lapang, sampai lahnya. Sendiri-sendiri kok sempit. Jadi di Minang ini bapak-bapak yang terhormat, pantunnya itu banyak sindiran. Kalau ada teman saya dulu sama kerja orang Jawa, kalau pantunnya itu jelas-jelas saja. Pisang panggang dipanggang-panggang, resepnya diberi kunyit, anak orang dipandang-pandang, mau dilamar tak berduit. Kalau orang Minang lain pantunnya. Si kikih tabang marau, enggok di rantiang batang surian, manangih buruang patah sayo, mencaliak bungo balarangan. Nah, ini. Jadi ada ciri-ciri khas masing-masing itu. Kalau Islam dengan silaturahmi ini, apa ajaran Islam mengenai silaturahmi? Dalam hadis Rasul, kun kal yaden wala takun kal ainen. Hendaklah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua mata. Saya sekarang sudah 70 tahun kurang 2 bulan. Pasnya nanti 10 Juni. Kalau diizinkan Allah, bisa saja kita meninggal sudah berbuka ini. Bisa saja meninggal besok pagi. Maka hari kita, hari yang sekarang ini, kita hidup, dapat bertemu di sini, bisa menjalankan siyamur Ramadan, itu kita syukuri, itulah hari kita.
Kita berharap kepada Allah semua amalan itu diterimanya. Amin. Bagaimana kedua tangan? Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, usia saya 70 tahun, tangan ko lah baralo semuanya. Lah 70 lah, sebab ndak ada tangan yo kaki ko beda-beda lain. Sama lain. Iya kan? Tapi tidak pernah mereka itu berkelahi. Sesuai dengan hadis Nabi tadi, kun kal yaden wala takun kal ainen. Perhiasan, jam tangan, cincin di tangan kiri. Tapi yang memasangkan tadi siapa? Pasti tangan kanan, dia tidak bisa pasang sendiri. Apakah ada iri, ketidaksenangan kepada tangan kiri ini oleh tangan kanan? Tidak ada. Pakailah cincin jam tu. Kamu itu kerap kali mawe dan kumuh-kumuh. Apakahlah nerancak. Tapi nanti giliran kita berbuka, kita makan dan minum, itu tangan kanan. Tangan kiri tidak ikut. Tapi kalau jo sendo apa beko makan, tangan kiri ko membantu jo garpu. Itulah itu. Tapi yang utama itu tangan kanan, makanan yang enak-enak. Ini tangan ini persaudaraan. Begitu hendaknya persaudaraan kita membangun silaturahim itu. Tirulah dua tangan. Kenapa jalan langkah goyang tangan manusia itu indah dipandang? Ya kan? Karena kaki dan tangan itu tidak ada berlomba. Jadi gantian ke depan ke belakang. Begitu tangan itu. Kalau ada tangan kiri ini merasakan sakit, itu cepat dipijit oleh tangan kanan tanpa minta bantu. Kalau di orang Minang bau ruik ni, langsung saya nyuri dan sakit. Dapat lo digigit rangi tangan suuk, langsungnya tanpa rangi itu di tangan kita. Dah ada minta tolong. Begitu persaudaraan itu. Di dalam Al-Quran disebut ruhama'u bainahum. Mereka itu berkasih sayang. Karena dengan kebersamaan, kasih sayang, terbangun jembatan hati, semuanya kita lakukan dengan hati terbuka, baik, tidak ada merasa tidak senang kepada orang lain, apa saja pekerjaan yang berat jadi ringan. Di mana saja terletak suatu benda jauh akan jadi dekat. Di sinilah pentingnya silaturahim. Di manusia, berapa kayanya, berapa tinggi pangkatnya, itu tidak bisa hidup sendiri. Inilah salah satu ajaran Islam, selalu menghubungkan silaturahim. Yang kedua, kata Nabi, wala takun kal ainain. Jangan kamu seperti dua mata. Mata ini berdekatan tinggal, Pak. Yang membatas hanya hidung. Tapi mereka tidak ada toleransi. Kalau mengantuk mata kanan, maukah mata kiri berjaga-jaga jadi satpam? Tak mau dia. Coba lo anda amunya itu tu Pak. Alalok kedua-duanya. Tidak ada toleransi mata ini. Kalau masuk nyamuk ke mata kiri terasa perih, tidak ada mata kanan mau membantu. Yang membantu tangan juga. Jadi dalam suatu usaha, dalam suatu bisnis, kebersamaan, silaturahim, kasih sayang, itu yang didahulukan. Ya kan? Jangan kita jadi benalu. Benalu itu suatu tanaman yang subur, tetapi jadi parasit di tanaman lain. Kalau di bahasa Minang, bapak-bapak, adopin binalu, itu adalah parasit. Bagaimana dia? Tak kalau bamulo enggo menempe di kulit dahan duduk di ujung-ujung rantiang. De elok baso batang limau, orang bata dua di bawah naik, semalam dia gia lapik, kok lapar dia gia makan. Tapi dek lamo lambek menompang mulai berpucuk salai daun. Kian hari semakin rimbun, urek menjala-jala juo, kini melilik mengulampai. Akhir kato kesudahan kalam inyo babatang badahan rampak barantiang badaun rimbun babungo babuah labek kalahlah limau dek binalu. Akhirnya pokat limau jeruk mati dek binalu.
Jangan seperti itu. Maka kita ini saling menghargai, saling menyayangi, membina kasih sayang. Kalau ini kita putuskan, kasih sayang putus, silaturahim hilang, apa yang terjadi? Ancaman Allah. Kita tidak bisa menantang Allah, Pak. Karena dia yang menguasai kita ini. Tidak bisa menantang Allah. Jadi jangan memutus-mutuskan silaturahim, jangan memisah-misahkan kasih sayang. Binalah terus, baik di kantor, baik di rumah, baik di tengah masyarakat, dimanapun kita hidup. Silaturahim itulah yang menjadikan suasana nyaman. Apa kata Allah? Orang yang memutuskan silaturahim itu tidak dilihat oleh Allah di akhirat nanti. Kita ini setiap hari, Bapak Ibu, menuju ke kubur. Bukan menuju pulang ke rumah kita. Menuju ke kubur kita ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Umur kita yang telah berlalu, apa saja yang terjadi berlalu, tidak bisa kita sesali lagi. Yang paling dekat itu adalah kematian. Yang paling jauh masa yang telah lampau. Yang paling berat mengakui kesalahan. Yang paling ringan berbohong. Jadi berhati-hatilah kita dalam hidup ini. Di bulan Ramadan ini banyak celah-celah untuk beramal baik disediakan Allah. Kenapa? Karena bulan itu disebut Sayyidus Suhur, penghulu dari sekalian bulan yang lain. Ya kan? Banyak amal-amal yang fadilah-fadilahnya akan kita petik sebanyak-banyaknya kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan. Sebab kesempatan itu tidak banyak. Kalau ada orang berjanji, ya kita lupa sekarang ini Pak Ustadz, tahun depan Ramadan datang juga. Ramadan itu sebelum kiamat akan datang setiap tahun. Tapi bisakah kita tahu? Ya kan, kita akan hidup Ramadan yang akan datang? Tidak tahu kita. Ramadan yang tahun ini saja belum tentu kita bisa menyelesaikan. Setiap hari ini ada saja orang meninggal dunia. Dia berniat, ya Allah berilah saya kesempatan puasa Ramadan tahun ini selesai di penghujungnya. Tetapi ketika itu ajalnya sampai, pada saat ajal sampai itu tidak bisa berjanji lagi siapapun kita. Karena itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkanlah Ramadan tahun ini bersilaturahim, membina rumah tangga yang baik, ya kan? Kita bina persaudaraan, kemudian keluarkan hak orang lain. Sebab harta yang diberikan Allah itu tidak untuk kita semua. Siapa yang paling harus kita bantu dulu kalau kita ada kelebihan dari saudara kita? Ya kan? Wa atizal qurba haqqahu. Bayarkanlah hak orang yang dekat denganmu. Saudara kita miskin, dibantu dia. Ada orang ini Pak, dengan sahabatnya, dengan temannya, dengan rekannya, dia pemurah. Makan ke restoran ini, makan ke restoran itu. Tapi saudaranya tidak dibantunya. Ini salah ini. Keluarga dekat dulu, baru yang lain. Baru sesudah itu wa atizal qurba haqqahu wal miskin. Baru orang-orang lain yang miskin. Kenapa begitu? Harta kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, tak opahnya seperti air di kolam. Air di kolam itu ada sumber air masuk dari atas. Kemudian supaya air kolam itu ikannya sehat, yang telah lama di dalam dibuang pula ke bawah. Di bawah itu kolam orang yang kering bisa dapat air. Karena airnya bertukar terus, ikannya sehat. Saya sudah lihat itu kolam ikan di Kabupaten 50 kota. Ada orang yang kikir dengan air ini, takut kolamnya tadi akan kering,
ya kan? Tidak dibiarkan air ke bawah, ditambah tinggi juga pematangnya. Akhirnya air kolam itu berlumut, ikannya mati karena airnya kotor. Begitu juga harta. Jadi harta itu ya seperti kita mengucapkan, Pak. Apa ucapan kita? Terima kasih. Artinya apa? Harta itu diterima, setelah itu dikasih. Kalau tidak mau kita begitu, Pak, harta yang diberikan Allah penguasa langit dan bumi ini akan diambil oleh Allah dengan cara kekuasaannya. Ada melalui api terbakar, ada melalui maling, ya kan? Ada melalui gempa. Habis kita, harta kita itu terbenam. Maka kita bagi-bagilah apa yang telah diberikan Allah itu. Itu salah satu untuk menambah terlebih dekatnya silaturahim. Kita berbagi. Ada anak yatim, ada para du'afa, ada fakir miskin. Itu kita beri jatah-jatahnya sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi suatu amal tersendiri. Semoga kita semua diberi oleh Allah kesehatan lahiriah dan kesehatan batiniah, dapat juga kita beramal, dan nanti kalau Allah sudah datang menjemput, semua kita akan dibimbing oleh Allah hendaknya menempuh jalan yang lurus sesuai dengan permintaan kita di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Kalau Allah yang menunjuki kita, semua makhluk-makhluk yang ingin menyesatkan kita, kita tidak akan tersesat. Tapi kalau Allah menyesatkan kita, seluruh makhluk memberi petunjuk, kita tidak akan dapat petunjuk Allah itu. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada dari penyampaian saya tadi, kalau ayat-ayat dan hadis yang saya sampaikan itu tidak akan salah, tapi cara saya menyampaikan. Kece orang Minang, kalau kita luko di pisau tangan berdarah, jo betadinnya sehat jo. Tapi luko di lidah mungkin sari ubeknya, tak singgung hati nan di dalam. Kalau ada perasaan hati Bapak Ibu yang tersinggung dengan cara saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.